Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Arka. Apa kabar? Saya selalu berharap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film action yang sangat seru dan menegangkan. Apalagi, film ini bercerita tentang balas dendam yang sangat brutal. Tapi seperti biasa, saya malas bertele-tele. Sebaiknya, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. You're all clear. Film diawali di sebuah markas kelompok mafia. Saat ini tim pasukan khusus yang dipimpin Kapten James tengah mengepung markas tersebut. Secara mengendap, mereka mulai menyusup ke dalam dan beradu tembakan dengan kelompok mafia itu. Satu persatu berhasil mereka bantai. Sampai akhirnya James berhadapan langsung dengan si ketua mafia yang masih sempat melawan. Padahal jelas-jelas ia sudah dalam posisi terpojok. James yang emosi bersiap ingin menembak mati si ketua mafia ini. Tetapi anak buahnya melarang karena atasan mereka menginginkan si ketua mafia itu dalam keadaan hidup. Setelah itu mereka mulai menggeledah markas tersebut. Sampai akhirnya James menemukan sebuah ruangan yang membuat ia sangat terkejut. Di mana dalam ruangan itu terdapat mayat 3 orang tawanan yang tewas bergelimpangan akibat tembakan dari peluru James. Meskipun tragedi ini terjadi atas ketidaksengajaan, James tetap merasa bersalah dan menyesal. Sejak kejadian naas itu, James terus dihantui rasa bersalah dan trauma. Pada akhirnya, James memutuskan pulang kampung untuk menenangkan diri. Lagi pula ia juga sudah lama tidak mengunjungi keluarganya. Sesampainya di rumah, James disambut oleh istri dan kedua anak gadisnya. Adegan film beralih ke sebuah penjara. Di sana, kita akan diperkenalkan dengan seorang napi bernama Johnny. Di saat sedang bersantai, Johnny dihampiri oleh 3 orang napi yang berusaha menyerangnya. Namun hanya dalam durasi singkat, Johnny dapat membuat ketiga musuhnya itu pergi dalam keadaan muka bonyok. Diketahui Johnny sudah mendekam di penjara itu selama 15 tahun akibat sebuah perampokan yang menewaskan sebuah keluarga secara brutal. Namun Johnny sudah bisa tersenyum lega karena hari ini ia akan bebas dari penjara tersebut. Saat menandatangani surat kebebasannya, Johnny mengatakan kepada para jaksa bahwa ia sudah bertobat dan akan mencari pekerjaan yang halal. Be the best man I can be. Anyone deserves another chance. Saat makan malam, James kembali teringat akan kejadian penembakan waktu itu. Menyadari akan hal itu, istri James mencoba menenangkannya, sembari mengatakan, kejadian tersebut terjadi bukan karena salah James, tapi murni karena ketidaksengajaan. Ia lantas menyarankan James untuk berkonsultasi dengan seorang psikiater, agar traumanya segera sembuh dan bisa kembali bertugas seperti biasa. I'm still the same man. Saat keluar dari gerbang penjara, Johnny dijemput oleh kedua anak buahnya yang bernama Tom dan Maggie. Namun sebelum kembali ke markas, Johnny meminta anak buahnya untuk singgah di sebuah rumah terlebih dahulu. Karena di dalam rumah itulah, ia menyimpan hasil rampokan yang bernilai puluhan juta. Sebelum ia dipenjara, uang itu ia simpan di saat rumah itu masih kosong, alias tak berpenghuni. Tapi sekarang rumah itu sudah ditempati oleh sebuah keluarga, yang ternyata adalah keluarga James. Singkat waktu, Johnny sampai ke sebuah bengkel milik seorang anak buahnya. Di sana, John menugaskan ketiga anak buahnya itu untuk menyelidiki siapa keluarga yang menghuni rumah tersebut. Karena tidak lama lagi mereka akan menyusup ke dalam rumah itu untuk mengambil kembali uang yang tersimpan di sana. Let it run a tight ship, okay? I'm sticking that shit up here. I promise we're not gonna let you down. Saat itu juga, mereka bertiga meluncur ke sana. Sesampainya di rumah itu, mereka bertiga berusaha menyusup ke dalam. Namun batal, karena mereka bertiga dikejutkan dengan tembakan dari James.
Namun ternyata James hanya mengalami mimpi buruk. Dalam tidur berjalannya, istri James yang terbangun oleh suara tembakan tersebut langsung mengambil pistol itu dari tangan suaminya. Sebaliknya ketiga anak buah Johnny sangat panik dan segera meninggalkan tempat itu. Ternyata salah seorang anak buah Johnny kenal dengan James, seorang tentara pasukan khusus yang memiliki skill menembak dan bertarung di atas rata-rata. Menyusup ke dalam rumah James tentu bukanlah hal yang mudah. Lantas bagaimana caranya mereka bisa mengambil uang tersebut? Yeah, I'd understand if you want me to. Di keesokan harinya, teman James yang bernama Sebastian datang berkunjung. Di kesempatan itu, James curhat mengenai trauma yang sedang ia alami, dan ia meminta saran kepada Sebastian. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Sebastian yang juga pernah mengalami trauma serupa, lantas menyarankan agar James berkonsultasi dengan psikiater pribadinya. Sayangnya psikiater Sebastian tinggal di luar kota, sehingga James terpaksa harus berkonsultasi secara online. Sync with your conditioner. You taste, feel. You're going to have to try a lot. Di lain sisi, anak buah Johnny melapor terkait penghuni rumah tersebut, yaitu James, termasuk latar belakangnya. Mengetahui akan hal itu, Johnny meminta anak buahnya untuk terus memantau pergerakan James. Karena cepat atau lambat, mereka harus bisa menyusup ke dalam rumah itu untuk mengambil uang yang tersimpan di sana. Setelah itu, James menemui serif di kota itu untuk bernegosiasi. Ia meminta serif untuk menangkap James barang sehari saja. Sebagai imbalan, Johnny berjanji akan membagi 10 dari hasil uang rampokan tersebut. Serif yang memang seorang aparat korup tentu dengan senang hati membantu Johnny. Need your help, Buster. 2% of 3 million. We're about 10% on that. Now we're talking. Di keesokan harinya, James kembali berkonsultasi dengan psikiater Sebastian. Akan tetapi, trauma yang dialami James masih belum ada perubahan. Psikiater itu menyarankan kepada James untuk menemuinya secara langsung jika ia ingin sembuh lebih cepat. Can't tell what's. PTSD. Is this real? That's a good start. Di tengah konsultasi, tiba-tiba James mendengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah anak buah serif yang ditugaskan membawa James ke kantor polisi. Singkat waktu, James tiba di kantor polisi. Di sana serif menunjukkan surat penahanan terkait penembakan yang menewaskan 3 orang warga sipil pada misi terakhir James. Serif berdalih kalau penahanan tersebut diperintah langsung oleh Menteri Pertahanan. James tentu tak semudah itu percaya. Ia yakin surat penahanan tersebut palsu sebab tidak tercantum tanda tangan dari Menteri Pertahanan. James pun tampak kesal dengan si serif yang telah membuang waktunya. Ia memperingatkan si serif untuk tidak pernah lagi mengganggu dirinya, apalagi keluarganya. There's no judge's signature. You're right. And don't waste my time. He just left. Sepulang dari kantor polisi, James dan istrinya bersiap akan pergi ke luar kota. Bertemu psikiaternya, tak jauh dari rumah itu, tampak 3 orang anak buah Johnny tengah memantau pergerakan James. Mengetahui James akan pergi ke luar kota, tentu mereka sangat senang. Itu artinya, mereka bisa dengan leluasa menyusup ke dalam rumah tanpa hambatan. Singkat waktu, di malam harinya, anak buah Johnny mulai bertindak. Namun sesampainya di sana, mereka mengalami sedikit kendala karena anak bungsu James sedang berparti di rumah itu bersama teman-temannya. Mau tidak mau, anak buah Johnny harus menunggu sampai pesta usai. Anak sulung James ternyata kurang nyaman dengan pesta adiknya itu karena suara musik yang keras membuat tidurnya terganggu. Dalam keadaan kesal, ia tanpa sengaja menjatuhkan lampu tidurnya. Saat sedang membersihkan pecahan kaca lampu tersebut, ia tanpa sengaja menemukan gepokan uang yang tersimpan di bawah lantai. Natalie yang panik segera menghubungi Sebastian, memberitahu perihal penemuan uang tersebut. Sesampainya di rumah, Sebastian menyuruh Natalie mengembalikan uang itu ke tempat asalnya, dan ia menyarankan Natalie untuk menelepon James ayahnya. It's not against the law to find money. Leave a message. Dad. Sementara itu, anak buah Jonas sudah mulai habis kesabaran, sebab pesta yang tak kunjung usai, padahal sudah lewat tengah malam. Pada akhirnya, mereka memutuskan menerobos masuk ke dalam. Akibatnya teman-teman putri James tewas mereka bantai. The dust. Fuck are you? I'm here for the party. Who the hell are you?
Sementara April dan Sebastian berhasil mereka sandera. Menyadari akan hal itu, Natalie pun bergegas bersembunyi. Di sela itu, ia berusaha menghubungi James. Tapi sialnya, ponsel ayahnya itu sedang mati. Yang bisa ia lakukan hanya mengirim pesan suara. Sialnya suara itu didengar oleh anak buah Johnny. Akibatnya Natalie berhasil ditangkap. Dan itu Di balik itu, James akhirnya membuka pesan dari Natalie. Mengetahui kedua anaknya sedang dalam bahaya. Saat itu juga, James memutar balik arah mobilnya. Stop the car, let me drive. Setelah berhasil mengamankan penghuni rumah, mereka semua mulai berpencar mencari uang tersebut. Yang ternyata disimpan di berbagai titik, mulai dari dinding hingga lantai. Di balik itu, Sebastian berhasil melepaskan ikatan tangannya dan membantai seorang anak buah Johnny. Sialnya Sebastian kembali dilumpuhkan oleh Meg. Selanjutnya, Meg menelepon Johnny melapor terkait semua uang yang sudah berhasil mereka amankan. Tapi malangnya, seorang dari mereka tewas dibantai oleh teman James, yaitu Sebastian. Mendengar hal itu, Johnny sangat marah dan ia berencana akan ke rumah James untuk menghabisi Sebastian. Johnny tak datang sendiri, ia membawa rekannya yang seorang petarung bawah tanah. Sesampainya di rumah James, Johnny tak ingin membuang waktu. Ia langsung menghabisi Sebastian dengan cara yang sangat brutal. Johnny, yang sudah merasa di atas angin, malah nekat membuat keputusan yang nantinya akan membawa malapetaka bagi geng rampoknya. Dengan beraninya, ia menantang James untuk segera pulang karena Johnny sudah tidak sabar menghabisi James dan keluarganya sekaligus. Mendengar hal itu, tentu James semakin naik pitam. Apalagi setelah ia tahu Sebastian, sahabat baiknya, telah tewas dibantai oleh Johnny. Don't worry. You still have to come in. Sweetheart. Keep it up. Pada akhirnya James pulih sampai. Ia menyuruh sang istri bersembunyi di dalam mobil, sementara dirinya akan menyusup ke dalam. Secara mengendap, James berhasil membantai seorang anak buah John yang berjaga di luar rumah. Setelah itu ia menyusup ke dalam lewat pintu belakang dan berhasil menemukan April. Kemudian James menyuruh anaknya itu menemui ibunya yang bersembunyi di dalam mobil. Di tengah itu, Meg menyadari kemunculan James dan ia berusaha menyerang secara diam-diam. Beruntung James sudah mengantisipasi hal itu. Hingga inilah yang terjadi. Tak lama setelah itu, seorang anak buah James menemukan mayat Meg. Ia berusaha naik ke lantai atas untuk melaporkannya kepada Johnny. Namun hal itu tak sempat terjadi, karena ia juga akan bernasib sama dengan Meg. Suara tembakan itu didengar oleh Johnny dari lantai atas, yang hendak memperkas Natalie. Pada akhirnya ia sadari kalau James telah muncul. Menyadari banyak anak buahnya yang tewas, ia lantas menghubungi si sheriff untuk meminta bantuan tambahan. Sedangkan anak buahnya yang seorang petarung, ia tugaskan turun ke lantai bawah untuk menangkap James hidup-hidup. Pada akhirnya, James terlibat baku hantam dengan si petarung. Namun skill bertarungnya masih belum cukup mumpuni untuk menumbangkan James. Sebaliknya, ialah yang justru tewas di tempat secara mengenaskan. Setelah itu, James menuju ke lantai atas untuk menyelamatkan Natalie. Sialnya saat ini Natalie diancam oleh anak buah Johnny yang bersenjata. Untungnya James yang seorang penembak jitu berhasil menghabisi anak buah Johnny tanpa melukai putrinya. I got nothing. Setelah itu, ia menyuruh Natalie menemui ibu dan adiknya yang bersembunyi ke dalam mobil. Kemudian James berteriak memanggil Johnny untuk berduel 1 lawan 1. Dengan tangan kosong, Johnny yang tadinya terdengar sangar saat menantang James di telepon, kini malah ketakutan dan menolak keluar dari persembunyiannya. Pada akhirnya James berhadapan langsung dengan Johnny. Tanpa basa-basi,
James langsung membuang pistolnya dan menantang James berduel dengan tangan kosong. Sesuai prediksi, James dapat dengan mudah melumpuhkan si ketua rampok tersebut. Namun saat akan menghabisi Johnny, si Sheriff korup muncul sembari menodongkan senjata. I wouldn't do that. Melihat itu, Johnny pun menyuruh si Sheriff untuk membidik kepala James dengan imbalan 50 dari hasil uang rampokan. Mendengar hal itu, James pun tak mau kalah. Ia berjanji akan memberikan seluruh uang hasil rampokan tersebut asalkan si Sheriff mau membidik kepala Johnny. Selain itu, si Sheriff juga pasti akan naik pangkat karena telah membunuh ketua rampok yang menyusup ke dalam rumah kapten pasukan khusus. Apalagi, si ketua geng rampok ini telah membunuh teman-teman April yang merupakan anak pejabat dan orang-orang penting. Si Sheriff yang gila harta dan gila hormat pada akhirnya termakan dengan ucapan James. Hingga tanpa ragu ia membidik Johnny hingga tewas di tempat. Invaders, you and me knows about. Come here. Tak disangka istri James muncul dan langsung menembak si Sheriff hingga tewas. Dan itu artinya, semua uang hasil rampokan kelompok Johnny resmi menjadi milik James dan keluarganya. Di akhir film, terlihat pasukan polisi menyelidiki lokasi kejadian dan berasumsi kalau penyerangan ini murni karena perampokan bersenjata, dan film pun selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kami segenap kru channel Action Movies mengucapkan terima kasih atas kunjungannya.